Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Halo guys, balik lagi di channel Asad Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid karena remote kita, dan di sini kita bakal melakukan negosiasi dengan Barcelona untuk membicarakan masalah transfernya si Kai Havertz ini. Ya, jadi kemarin saya udah bilang kan di episode sebelumnya, di episode 193, banyak banget episodenya Madrid ya. Udah tembus 193 ya, mengenai pemain yang kita beli yang mungkin bakal menggantikan, bukan mungkin sih, emang bakal menggantikan posisinya Paul Pogba dan juga Fabian Ruiz yang udah hengkang kan dari Madrid. Dan saya juga udah adain polling di tab komunitas, dan hasilnya kebanyakan dari kalian, sekitar 80-an% itu memilih untuk mendatangkan Kai Havertz. Walaupun pastinya ada juga yang nggak setuju ya tentunya, karena ya setiap keputusan pastinya ada pro kontranya pasti. Dan ya di sini karena kalian lebih banyak mau datangin Kai Havertz, dan memang kita butuh juga seorang cam juga, apalagi nih Kai Havertz bisa RM juga, jadi ada nilai plusnya lah istilahnya ya, bukan cuman cam doang, jadi dia bisa RM juga, bisa gantiin Kubo mungkin nantinya ya. Dan ya kita fokus dulu ke Kai Havertz-nya. Jadi saat ini di series ini dia udah 23 tahun, pemain asal Jerman, dan memang di real life seperti yang saya bilang kemarin itu dia lagi bagus-bagusnya gitu loh. Salah satu pemain muda yang sangat-sangat berbakat. Sekarang saat ini dia main di Leverkusen di real life, dan memang rumornya udah sering banget kedengaran dia mau pindah ke Madrid, mau pindah ke Bayern Munchen, pokoknya udah banyak banget lah rumor yang beredar soal Kai Havertz ini. Dan anyway, kebetulan di sini dia berada di Barcelona ya. Jadi kalian bisa lihat untuk value-nya sendiri 107 juta, dan weekly wage-nya atau gaji mingguan itu 360.000 euro, lumayan banyak. Dan release clause 169 ini, walaupun kita bayar release clause-nya ini, menurut saya masih nggak terlalu mahal-mahal aja ya, mengingat penjualan kita yang kemarin udah gila-gila banget gitu loh. Udah Fabian Ruiz 175, Paul Pogba 188, kemudian juga si ini apa namanya lagi, Neymar 140, itu kan udah lumayan lah ya. Oke, jadi kita langsung aja, langsung negosiasi, coba beli Kai Havertz nih. Iya, nggak usah lah. Kita coba negosiasi yang biasa aja ya. Nggak usah bayar release clause dulu. Kalau kita bisa datangin dia dengan harga yang lebih murah ya, kenapa enggak ya? Kenapa harus bayar release clause? Oke, dan kemungkinan ini nomor punggungnya, kemungkinan saya bakal kasih nomornya Pogba aja, nomor punggung 6 ya kali ya. Untuk Kai Havertz nih. Karena nomor 8 itu, atau nomor 8 aja ya, Van de Beek aja yang nomor 6. Mungkin sih, mungkin nomor 8 aja kali. Jadi kita langsung tawar aja dulu sesuai dengan value yang sebelumnya ya. 107 juta euro. Ya, dan ini sekaligus bisa melemahkan kekuatannya Barca ya, walaupun dari segi finansial mungkin Barca dapat duit gede itu seratusan juta kan, tapi dari segi squadnya sekarang ini, apalagi di deadline day-nya ini kan, kemungkinan udah nggak terlalu bisa lah Barcelona untuk mencari pemain untuk menggantikan Kai Havertz nih. Wah, 197, oh my god. Mendingan kita bayar release clause-nya tuh. Bentar, ini saya mau coba di 120 aja ya, 120 lah. Terlalu mahal kalau 190. Gila banget Barca. 120 juta nih. Neymar kemarin juga 120 kan kita datangkan dari PSG. 197.
terlalu mahal sih ya, terlalu mahal nih. Mendingan kita bayar reverse clause tuh. Counter lagi. Ya, saya coba naikin dah 1 ke 1.30 tuh. 1.30 ya. Oke, semoga kalau habis negosiasi ini kita bisa langsung bayar reverse clause ya. Kayaknya nggak bisa sih ya. Oh, dia pengen mempertimbangkannya. Barcelona gila juga kasih harga kita 197. Kita udah kasih harga yang lumayan tinggi tuh 197 ya. Untuk Kai Havertz, dan Barca memilih untuk berpikir dulu. Oke, kita aduh ini nggak connect lagi. Bentar ya, saya kasih connect dulu. Akun EA-nya ke EA server. Jadi ini kalau misalnya di atas release clause itu nggak perlu sih kayaknya, kita mesti langsung aja mungkin. Aduh, nggak bisa lagi. Kenapa nih ya? Ada bermasalah kah dengan IndiHome lagi nih? Nggak bisa connect ke server. Jadi kalau misalnya dia terlalu mahal ya, mendingan kita release clause aja tuh, kita bayar ya kan. Aduh, nggak bisa. Oke, kita next aja kalau gitu. Kita next aja, dan adakah jawabannya? Dia malah minta nambah dong. 194. Negosiasi aja lagi. Terlalu mahal sih menurut saya kalau 190. Memang dia pemain yang berbakat, tapi kalau untuk di harga kayak gitu, aduh, kita jadi 2 kali ketemu nih. Oke, tawaran terakhir saya 140M. 140 juta untuk Kai Havertz. Remove Silon Clause, submit. Apakah diterima? Aduh, Barcelona. Oke. Saya tetap. Oke, saya naikin 145. 145. Oke. Semoga. Aduh. Keras banget negosiasinya dengan Barca. Negosiasi terlama saya nih. Paling lama 150. Oke, 150 ya. 150. Oh my god. 150 Kai Havertz. Ini kalau ditolak ini saya bakal bayar release clause-nya langsung nanti. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Mungkin bakal bisa kalau misalnya bursa transfer musim depan. Aduh, gagal lagi. Musim depan ya. Oke. Nanti di awal musim nanti tuh. Tapi mungkin di bulan Februari kita udah bisa negosiasi lagi tuh. Oke, jadi gagal ya guys. Jadi sayang banget, dan kita harus terima itu karena sebenarnya kita bisa bayar release clause tadi, tapi saya pikir mereka masih apa ya istilahnya, kayak bisa ngejual ke Havertz di bawah release clause. Saya pikir nggak mungkin, karena kalau di PES itu kan nggak mungkin dijual di atasnya release clause kan. Kalau ini bisa di FIFA, ternyata bisa loh, bisa di FIFA kayak gitu. Oke. Ini kita lihat pemain-pemain dulu yang Laporte ya. Aymeric Laporte 75 juta. PSG oke. Dortmund mendatangkan Daniel Rugani dari Atletico. Oke, jadi melemah lagi nih Atletico nih. Kehilangan salah satu back yang
lumayan lah. Walaupun ini kalau nggak salah backnya Piemonte kan, backnya Liverpool tuh. Dan ternyata Atletico cukup cepat menjual kembali si apa namanya, Rugani. Kita lihat ya apakah top deal masih Paul Pogba ya sama Fabian Ruiz. Kalian bisa lihat 3 pemain Madrid tuh teratas. 3 pemain Madrid, 4 bahkan ya, 4 tuh, Paul Pogba, Fabian Ruiz, Neymar, dan Courtois yang sama-sama ini tim besar semua nih. Oh, Koulibaly ke Manchester City dengan harga 86 juta euro, luar biasa. Romagnoli ke Barca, Barcelona 82 juta ya. Hernandez ke Manchester City, mantap nih, salah satu back yang cukup bagus nih si Hernandez. Bruno Fernandes hengkang ke Spurs, oke. Jadi di relief kan dia dari Sporting ke MU kan. Ini pemain yang luar biasa juga, Bruno Fernandes. Usianya sekarang 28 tahun. Oke. Alaba tadi ke Bayern ya? Enggak, Williams ya. Williams, kemudian Golovin. Lucas Paqueta ke Spurs juga. Waduh, ini tim Premier League gila banget. Akanji dari City ke Bayern. Umtiti ke Chelsea. Oke, mungkin si Barca ini gak cari penggantinya Umtiti ya. Jadi dia beli pemainnya Chelsea tuh, si Romagnoli. Oke, jangan-jangan mereka tukar tuh. Konate, Philip Anderson, kemudian Thiago. Wah, banyak banget. Apakah sudah bisa kita negosiasi lagi dengan Havertz? Aduh, belum bisa lah ya. Nggak bisa. Mungkin di bulan depan tuh baru bisa. Ya. Kita lihat, adakah lagi transfer yang menarik sebelum ditutup nih. Oke, masih Paul Pogba juga, nggak ada yang lebih besar lagi dari Pogba. Tinggal 1 jam lagi, kita cek dulu. Masih tidak bisa. Wah, padahal saya berharap banget untuk datangin ke Havertz nih. Sayang sekali ya. Oke, ya udah, kita akhir aja dulu untuk transfer musim dingin kita hari ini. Ya, jadi kita langsung bakal berhadapan dengan Rayo Vallecano. Ini dia untuk Havertz ya, gagal. Dan mau di report. Oke. Tapi tenang aja kok, pemain kita masih lumayan banyak lah. Jadi aman lah untuk Madrid ini, walaupun kita kehilangan Fabian Ruiz dan Paul Pogba. Neymar Junior juga, tapi menurut saya sih it's okay. Oke, Neymar, iya. Yes. Dan mungkin ini untuk Vinicius sudah pantas kayaknya kita kasih nomor 10 ya di Madrid ya. Karena dia menurut saya dia tetap menjadi winger andalan saya sih, left wing khususnya ya. Walaupun ada juga beberapa saran Daniel James boleh tuh ya kita datang ke dari MU juga sih sebenarnya. Pemain muda juga kan yang ya bagus banget lah. Mirip-mirip lah sama Kubo. Saya udah pernah coba dia di series MU career mode dan memang menurut saya dia pemain yang luar biasa. Saya suka banget dengan dribbling-dribblingnya, sprint speednya itu luar biasa sih. ¿Se acabó? No hay más preguntas. Gracias por su presencia. Oke, jadi ini masuk ke bulan 2 nih sudah ya. Februari tanggal 1 dan kita bakal cek dulu nih untuk belum bisa ya. Belum bisa, boy. Oke, jadi kita mulai aja nih. Copa de España quarter final ya. Quarter final kita cek dulu ini apakah ada berita penting. Oke, Player of the Month Januari untuk shortlistnya udah masuk nih, ada Rodrigo juga, Mbappe, kemudian ada Leon Bailey dan satu pemain Villarreal. Ini siapa namanya nih? Pemain Villarreal. Simon ya, oke. Simon. Leipzig.
Kita langsung aja. Jadi sabar ya untuk teman-teman yang pengen datangin kayak Havertz, sabar dulu ya, karena tadi itu kalian lihat harganya itu gila banget, 190-an, 190 hampir 200 juta bahkan ya. Oke, dan di sini saya bakal lebih condong mainkan Lautaro Martinez untuk pertandingan-pertandingan kayak gini. Rodrigo, Vinicius, Dani Ceballos yang menggantikan posisinya Paul Pogba, Casemiro enggak usah Casemiro, Valverde boleh. Mana nih? Valverde, kemudian Oscar bakal naik juga. Gantiin mungkin siapa nih bagusnya? Asensio aja ya, karena main full nih si Vinicius Junior. Hakimi dulu kita masukin Regulan aja di sini. Odegaard, ya kalian bisa lihat masih lumayan lah untuk pemain-pemain Madrid nih, masih aman kita. Oke, kita langsung gas aja. Let's go. Bentar. Varane mungkin ini aja, mungkin kita mainkan Ramos aja kalau di sini. Sama Eder Militao boleh. Oke, Ramos aja. Nice, kita langsung gas. Oke, dan kita mulai nih. Pemanasan dulu lah. Melawan Rayo Vallecano. Madrid yang kehilangan langsung 4 ya pemain inti bisa dibilang ya. Courtois, Fabian Ruiz, Neymar Junior, Paul Pogba. Hilang semua di transfer musim dingin. Dijual ya di harga 100 juta ke atas semua. 125, 175, 140, 188. Paul Pogba yang paling mahal. Manchester United. Ya buat teman-teman yang mau lihat skuadnya United dan City saat ini, kalian bisa cek di episode sebelumnya. Di situ saya memperlihatkan list skuadnya si MU dan juga City. Jadi di situ kalian bisa lihat daftar pemainnya MU saat ini. Benar-benar luar biasa kuat sih. Dari segi pemain bintangnya ya, tapi nggak tahu juga kalau di lapangan kayak gimana. Karena kadang-kadang biasa tim kita penuh pemain bintang, tapi nyatanya nggak sebagus yang diharapkan gitu loh. Tapi kalau dilihat dari posisi Premier League saat ini, MU bagus mainnya karena buktinya di posisi kedua dia. Selisih beberapa poin doang dari City. Pokoknya ketat banget. Malah Liverpool yang ngedrop. Liverpool yang di posisi 6 atau 5 tuh kemarin. Jadi benar-benar ya ada kemajuan sih MU. Oke, jadi ini nomornya Vinicius belum saya ganti ya, nanti aja. Jadi nomor punggung 6 kosong, nomor punggung 10 ya, 10 kosong nomornya Neymar. Itu nanti aja mungkin. Kalau itu sih kayaknya udah cocok di Vinicius sih, menurut saya udah cocok di Vinicius itu. Dan kita mulai nih kick off babak pertama antara Rayo Vallecano versus Real Madrid. Montiel, Lautaro, Donny van de Beek yang menggunakan nomornya Fabian Ruiz sekarang nomor 8. Donny van de Beek kasih ke Dani Ceballos. Lautaro Martinez di shooting, yes Lautaro. Dan offside ternyata. Astaga. Kirain udah gol di menit ketiga, ternyata offside. Ya jadi dengan begini Dani Ceballos lebih bakal punya jam terbang yang lebih banyak. Oscar juga, begitu juga dengan Odegaard. Oke, Lautaro Martinez. Lautaro dan diblok. Oke, ada Rodrigo tuh. Dibuang aja ke belakang Rodrigo. Kasih ke Sergio Ramos. Valverde. Lautaro Martinez. Lautaro, oke.
Lautaro dan blessingnya masih bisa ditepis oleh kiper dari Rayo Vallecano. Oke, masih pemain Madrid menguasai jalannya pertandingan. Dan Ceballos coba syuting dan pelanggaran. Yes. Ya, jadi rindu Neymar Junior nih. Siapa yang bakal eksekusi ya? Oh, Rodrigo ternyata yang menggantikan Neymar untuk mengeksekusi tendangan bebas. Kan biasanya kalau bukan Neymar, Pogba tuh. Tapi kita udah kehilangan keduanya dan harus mempercayakan tendangan bebas ke pemain-pemain yang masih belia. Seperti Rodrigo, maybe gini kita coba Rodrigo nih tendangan bebasnya ya. Waduh, lewat boy, astaga. Masuk, yes, masuk. 1-0 Rodrigo. Percobaan pertamanya tendangan bebas Rodrigo langsung masuk. Itu saya pikir tadi lewat karena kalian bisa lihat tadi itu bundarannya itu udah melewati tiang dikit itu. Tapi ternyata kena tiang dalam dan masuk loh Rodrigo. Nah, ini udah fix nih. Kalau gini Rodrigo udah cocok mengeksekusi tendangan free kick. 1 gol Real Madrid. Luar biasa, agak sedikit berbeda memang squad kita ya. Tapi saya sangat yakin kita masih bisa bertahan di La Liga dan memenangkan La Liga juga sekaligus dan Liga Champions juga dengan squad yang seperti ini, karena menurut saya masih cukup bagus squadnya Madrid. Walaupun kita langsung kehilangan beberapa pemain di musim dingin, tapi well, Rodrigo lagi-lagi. Rodrigo sekali lagi. Aduh. Sayang sekali belum sempat melakukan shooting. Ah, pelanggaran dong. Oke, De Genek. Di sana ada Vinicius Junior. Kasih ke Donny van de Beek. Valverde sekarang. Come on, Valverde. Balik kasih ke Trouble ke ini. Regulan, come on. Ya, sorry. Valverde, Lautaro dan 2-0 Madrid. Gila. Udah 2-0 ya. Mantap. Jadi saya bakal kasih kesempatan langsung untuk Murphy bakal main. Untuk gantiin dulu Lautaro Martinez. Ini pemain harus kita kembangin nih si Murphy. Tendang di kaki kanan Lautaro Martinez menjebol gawang dari Rayo Vallecano. Skor 2-0 sekarang. Ya, gol keberapa? Gol kelima ya. Ini calon top skor juga di Copa de Espana nih. Oke, jadi kita ganti aja dulu. Udah 92 ratingnya juga Lautaro. Murphy, come on. Masuk dia. Ya, termasuk cepat ya pergantiannya. Biarlah. Montiel, biar Murphy punya kesempatan untuk berkembang. Nah, dapat dia Murphy. Come on. Dani Ceballos. Ya, Dani Ceballos tadi. Ada Ramos. Oscar Valentin. Alvaro Garcia. Santi. Balik ke Alvaro lagi. Ada Eder Militao yang semakin hari semakin bagus juga. Ini bakal jadi saingan ketatnya si Delik sih. Valverde, Federico Valverde. Masih Valverde tuh. Valverde di tackle dan di tackle tadi. Tapi bola masih di kaki Madrid dan Murphy. Oh my god. Tendangannya. Perlu latih finishing nih. Ya itu kalau pemain sekelas kayak Lautaro mungkin sama Mbappe udah jelas gol sih. Cuman ya maklumi aja lah. Dimaklumi aja untuk Murphy yang belum bisa ya mencetak gol dari sudut seperti itu. Sergio Ramos, Odriozola, Valverde, Dani Ceballos lagi-lagi. Ceballos mencoba, lolos dia dong Dani Ceballos.
Masih Ceballos, cepat sekali, lincah sekali Fabian Ruiz. Oh, bukan Fabian Ruiz sudah pindah. Itu Murphy tadi. Astaga. Belum bisa move on dari Fabian Ruiz. Alvaro Garcia. Andres. Kathena. Ya, dan Ceballos lagi-lagi. Kasih ke Donny van de Beek. Through ball ke Murphy, come on. Dari speed sih udah lumayan oke ya untuk rating seperti ini. Murphy. Oh, astaga, itu kenapa nggak di-shoot? Padahal saya udah neken ini tadi. Walah, kotak plus R2 ya, tapi nggak mau di placing. Mungkin ada karena diganggu dari belakang tuh, sempat diganjal kakinya tadi kan. Jadi Murphy-nya nggak bisa melakukan shooting. Degenek, Santi. Nah, Rodrigo, nice. Oke. Vinicius, come on. Vinicius Junior. Valverde, wah. Oh my god. Rodrigo. Aduh. Astaga, hampir aja gol ketiganya Madrid itu. Oke, udah menit ke 44 dan masih skor 2-0. Murphy, come on, ayolah, masa nggak bisa cetak gol nih Murphy. Come on, Murphy. Ya, terlalu lama Murphy. Moncel dapat si astaga, Valverde. Kasih ke Alvaro Garcia. Dan itu dia. Halftime whistle. Oke, kita lihat Barcelona versus ini derby sih. Espanyol ya. Oke, kita mulai kick off babak kedua. Odriozola sekarang. Odriozola kasih ke Sergio Ramos. Regulen. Donny van de Beek. Van de Beek coba crossing dan aduh. Nah, ini Ceballos, come on Ceballos. Kasih ke belakang dulu, ada Valverde. Aduh. Oh, pelanggaran situ. Santi. Meseguer. Oke, Santi. Ramos mengejar. Nah, Odriozola. Sergio Ramos. Kasih ke Rodrigo. Valverde. Oke, Rodrigo mantap sekali, come on. Kosong tuh. Kosong. Astaga, sorry. Aduh. Kenapa ketekan X-nya? Grogi tadi, grogi. Santi, come on. Ayo kejar-kejar. Oscar. Alvaro. Balik ke belakang lagi, sepertinya Rayo Vallecano sama sekali sangat kesulitan untuk menembus pertahanan dari Madrid ya, karena belum ada shoot kalau nggak salah nih. Nah, dan ini Ceballos dapat lagi dia. Oke. Kasih aja langsung Vinicius. Vinicius. Astaga. Telat lagi. Oke, Van de Beek. Murphy. Come on. Murphy. Come on. Astaga, nggak gol. Oh my god, itu kipernya. Itu kipernya udah diam tadi dan nggak melakukan pergerakan sama sekali, tapi belum gol. Mandul banget Murphy. Alah, kacau banget dah. Ya, kita coba bakal ganti pemain lagi nih. Ada 2 lagi kan yang mesti diganti. Dan Valverde lagi-lagi dapat kartu kuning, boy. Kalau gitu kita masukin Oscar ya, gantiin Dani Ceballos. Dan Rodrigo out dulu, Kak. Masukin Kubo. Oke, Rodrigo out.
Nah ini Oscar nih. Bisa juga kita manfaatin. Muncul. Oscar. Muncul lagi. Santi. Lah, itu bug lagi dong itu di atas tadi. Masa kita kan tadi ganti Dani Ceballos dengan memasukkan Oscar ya. Tapi yang di pojok kiri atas tadi itu namanya udah bener Oscar diganti Dani Ceballos diganti sama Oscar, tapi logonya itu masa logonya Rayo Vallecano dong yang ganti pemain katanya. Bugnya IE nggak hilang-hilang itu sampai FIFA 21 mau rilis masih ada aja. Oscar Valentin muncul, oke. Balik lagi ke Oscar. Advincula sekarang. Oh, Vinicius melakukan tackle tadi tapi meleset dan Donny van de Beek berhasil merebut bola kasih ke Vinicius Junior. Sekarang Vinicius Junior mencoba untuk lari sekencang mungkin. Langsung aja Vinicius. Come on Vinicius. Come on. Lagi-lagi lambat sekali Vinicius. Valverde dan gol terjadi di menit ke-74 ya. Tendangan kaki keras lagi, tendangan kaki kanan dari Valverde membuat Madrid unggul 3-0 atas Rayo Vallecano. Masih wajar lah ya kalau unggul 3-0. Nah, tendangan yang luar biasa keras dari Federico Valverde yang tadi sempat diganjar kartu kuning oleh wasit karena melakukan pelanggaran. Ya iyalah, kalau nggak melanggar ya nggak mungkin kartu kuning. Degenek, Oscar, Valentin, Andres, ke Catena, Vinicius Junior, Donny van de Beek sekarang kasih ke Oscar. Oh, Oscar kehilangan bola, sayang sekali Oscar. Aduh, Andres, no. Andre Lunin kebobolan di menit ke-79, kesalahan dari Oscar tadi ya, dan kurang bagus juga defense dari Sergio Ramos. Tuh kalian bisa lihat ya, Ramos aduh malah membiarkan dia lolos. Memang kesalahan awalnya dari Oscar, tapi Ramos juga ikut membuat kesalahan sih. Oke. Andres Martin di menit 80 mencetak 1 gol balasan untuk Rayo Vallecano. Jadi gagal clean sheet lagi Andre Lunin. Odriozola. Come on. Odriozola, come on. Over the top, mungkin ada Murphy di sana. Murphy. Astaga, naga. Bener-bener, aduh. Bener-bener mandul nih pemain. Aduh Tuhan, ada apa itu? Padahal udah bagus banget umpannya, peluangnya cukup banyak untuk Murphy cetak gol harusnya. Nggak bisa nih kayak gini. Nah, Donny van de Beek. Van de Beek coba. Yes, itu baru kayak gitu dong Murphy. Aduh, contohilah Donny van de Beek. Alah. Kosong kan, terlalu fokus ke Murphy mereka. Oke, di menit 84 ya, Donny van de Beek berhasil menambah keunggulan untuk Madrid 4-1 sekarang. Degenek, Algobia, BB, Da Velázquez, Montiel, Algobia, Andres lagi, ya elah, Santi, aduh, wah.
No, Lunin. Astaga, kebobolan 2 golan dari Lunin. 4-2. Wah, di menit-menit akhir malah pertahanan kita malah ini ya, kayak kehilangan konsentrasi gitu. Jadi sehingga dengan mudah si pemain Rayo Vallecano membobol gawang Madrid. Udah ada nggak sih save-nya Lunin hari ini? Andres Martin, Oscar. Kalau Oscar, kalian bisa lihat ya, Oscar cukup cepat itu. Over the top. Aduh. Dimitrevski. 3 menit ID time. Oscar Valentin. Wow. Dan itu dia, full time whistle, kita menang ya. Dan kita bakal lihat nih ntar untuk Atletico sendiri apakah menang lagi. Karena kalau nggak salah dia bakal kemungkinan ini, dia kayaknya berharap dengan Barcelona ya. Bukan Barcelona sih. Bentar, kita nanti cek dulu ya. Gol dari Rodrigo tadi di menit ke-15. Dan free kick yang luar biasa, Rodrigo kena tiang dan masuk. Oke, jadi kita cek dulu untuk match fact-nya sendiri. Kita punya 15 shot, 10 on target, banyak banget. Rayo Vallecano perlu juga diacungi jempol. Mereka punya 2 shot, 2 on target, dan 2 beberapa gol. Dari segi possession, lagi-lagi kita kalah. 50% Rayo Vallecano ya, masih belum berubah gaya permainannya Madrid. Dari possession masih sering banget kalah. Dan untuk rating tertinggi didapatkan oleh Donny van de Beek 9,5. Luar biasa. Murphy 86 sih ya, lumayan tinggi. Bahkan ya wajar sih. Bahkan di atasnya Lautaro Martinez 84. Lautaro ya. Tapi dari segi menurut saya masih nggak bagus lah ya. Untuk finishingnya Murphy itu masih parah banget, masih perlu banget diperbaiki. Ya udah, kita advance dulu dan kita lihat ya untuk ini ya, Barcelona lawan Espanyol. Aduh, saya tadi lupa ya. Dan belum ada skornya. Dan Atletico kemungkinan bakal El Clasico dulu ya, baru final ya. Di semifinal bakal El Clasico nih. Nah itu kan udah menang kan si Barcelonanya 3-0 atas Espanyol. Dan otomatis ya El Clasico di semifinal. Dan Atletico bakal berhadapan dengan Getafe nih, karena Getafe yang menang. Sevilla kalah 3-0 ya dari Atletico. Dan ya, kita lihat dulu untuk La Liga sendiri. Oke, La Liga masih nggak ada perubahan, kayak gini-gini aja. Oke, ada schedule nih. Copa de España kita dapat duit 60.000 euro. Kemudian suspend si Valverde karena udah 2 kali kena kartu kuning. Jadi dia nggak bakal main di match selanjutnya di Copa de España. Tapi nggak apa-apa, masih ada Casemiro, masih ada Duarte Nunes. Kalau untuk permainan kayak gini sih, cup kayak gini ya, piala domestik itu nggak terlalu gimana gitu juga untuk harus masukin pemain inti. Harusnya kita masukin pemain muda aja. Tapi saya tetap mengincar kemenangan ya. Oke, jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini. Yang udah cukup panjang juga mungkin ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Halo Madrid.